pelayanannya. Dia menyatakan pelayanannya di dunia ini telah selesai. Allah Bapa telah mengirimkan anaknya ke dunia dan sekarang anaknya kembali kepada Bapa. Waktunya sebagai manusia di dunia telah selesai. Yang kedua, dia mau menyatakan kesuksesan misi dan karyanya di dunia. Semua pekerjaan yang harus dikerjakannya telah dia selesaikan. Dia genapi. Yang ketiga, dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga, menandakan bahwa dia telah kembali kepada kemuliaan surgawinya. Kemuliaan yang terselubung selama dia di bumi ini. Terkecuali saat peristiwa transfigurasi atau perubahan, seperti yang dikisahkan di dalam Injil Matius 17 ayat 1-9. Yang keempat, dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga, dia menyatakan peninggian Allah Bapa kepadanya. Dia adalah anak yang dikasihi oleh Allah Bapa, yang telah ditinggikannya dan dikaruniakannya nama di atas segala nama. Filipi pasal kedua ayat ke-9. Yang kelima, memungkinkannya untuk menyiapkan tempat buat kita. Karena di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau tidak demikian, tidak mungkin aku mengatakan. Ini ada di dalam lembar acara kita ya. Coba kita lihat itu yang dibuat oleh Amang sekretaris kita di lembar terakhir. Itu bukti salah satunya bahwa dia menyiapkan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Yang keenam, kenaikan Yesus Kristus ke surga menyatakan permulaan pekerjaan yang baru. Sebagai imam agung dan perantara bagi perjanjian yang baru itu. Itu dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 15. Yang terakhir, yang ketujuh, kenaikan Yesus Kristus kembali ke surga menentukan pola untuk kedatangannya. Ketika Yesus datang kedua kalinya untuk mendirikan kerajaannya, dia akan kembali dengan cara yang sama seperti ketika dia naik. Ya. Ketika ayat 10 itu mengatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Itu yang terakhir. Dia menyatakan tentang bagaimana nanti cara kedatangannya kembali kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Agar inilah yang menjadi makna tentang kenaikan Kristus Yesus kedua kalinya. Karena itu saat ini Tuhan Yesus berada di surga. Alkitab sering menggambarkan dia berada di sebelah kanan Allah Bapa. Berada di tahta kehormatan dan kekuasaan. Kristus adalah kepala gereja yang memberikan karunia rohani dan sudah memenuhkan segala sesuatunya. Kenaikan Kristus ke surga merupakan peristiwa transisi antara pelayanan dunia ini dan pelayanan surganya. Karena itu tugas dan tanggung jawab kitalah sekarang melanjutkan estafet pelayanan di tengah-tengah dunia ini bagi kehidupan kita masing-masing. Saksikanlah kerajaan Tuhan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Tidak gampang. Mendapat banyak tantangan kita ketika kita dikatakan menjadi saksi kerajaan Tuhan, kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bahkan dikatakan tadi dalam tema kita sampai ke ujung bumi. Dulu itu tak terpikirkan
Bahkan dulu kita mungkin menganggap itu hal yang mustahil. Bapak Ibu, sekarang tidak mustahil. Tidak perlu kita pergi-pergi jauh-jauh ke ujung bumi. Ada apa? Ada sebuah alat yang namanya media sosial. Anda bisa memposting sesuatu, tetapi tidak bermakna apa-apa bagi dunia. Jangan sekedar saya sedang di sini, sedang makan, kumpul-kumpul. Sekarang genapilah tema minggu kita atau kenaikan Yesus Kristus ini ke tengah-tengah kehidupan. Agar kita boleh bersaksi tentang Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat itu. Karena apa? Kalau YouTube saya lihat negara mana yang menonton, Bapak Ibu saya tercengang. Ternyata ada dari negara Amerika yang menonton YouTube saya. Ada negara-negara di Eropa. Saya tidak tahu apakah memang dia pasti orang Indonesia menurut saya. Tapi ketika saya melihat statistik negara mana saja yang menonton YouTube Anda, kelihatan. Malaysia, Amerika, bahkan ada Kanada, walaupun satu orang yang nonton. Maksud saya di sini adalah tema hari ini sangat-sangat bisa kita lakukan. Jangan pikirkan yang berat-berat. Bahwa kita boleh memberitakan firman Tuhan dengan cara tersendiri sekarang. Bagaimana kita mau menyatakan Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu itu. Persoalannya kata Richard Owen Roberts. Ini persoalannya. Richard Owen Roberts, seorang tokoh kebangunan rohani, menjabarkan tentang tanda seorang Kristen yang sedang undur dalam kesaksian, yang sedang undur menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Menurut Owen, orang Kristen yang sedang undur secara rohani atau imannya dapat kita temui di mana saja. Baik di dalam gereja ataupun di luar gereja. Bisa jadi dia tengah berada di balik mimbar untuk berkhotbah ataupun tengah mengajar sekolah minggu. Dia bisa juga aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Tapi sebenarnya dia sedang undur dalam kesaksian kepada Kristus di tengah-tengah hidup dan kehidupannya. Yang pertama, mari kita introspeksi apakah kita ada di dalam bagian-bagian ini. Kalau tidak, hati-hati. Pertama, bila doa tidak lagi menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan seorang Kristen. Itu Rogate minggu lalu ya. Kalau doa tidak lagi menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan seorang Kristen, ia sedang undur di situ. Kemarin saya keselak makan ikan, durinya nyangkut di kerongkongan. Segala macam cara, dari cara tradisional sampai cara modern saya lakukan. Yang pendeta sampai bingung. Saya keluarkan cairan, sudah ada darah. Tersangkut. Tapi saya pegang, Kak Inang pendeta tak lihat lagi tuh. Saya pegang, saya berdoa. Tuhan, sudah segala cara saya pakai. Tolong cabut duri yang nyangkut di leher saya ini, di kerongkongan saya. Dalam nama Yesus saya tahu kuasamu lebih daripada cara-cara yang saya pakai. Amin. Hilang. Hilang. Saya saksikan. Hilang. Nggak tahu bagaimana caranya. Padahal sudah saya masukkan banyak nasi, gumpal-gumpal. Kan cara tradisional itu ya. Bodut. Ada pepaya. Inang pendeta potong-potong besar pepaya itu. Saya minum segala macam. Enggak ada. Tapi Tuhan bisa bekerja dengan cara yang tersendiri. Amin. Itu yang pertama. Kalau kita tidak lagi mengandalkan doa dalam kehidupan kita. Kuat perkasaku, kehebatanku, lain sebagainya. Kita andalkan dalam kehidupan ini. Yang kedua. Bila seseorang tidak lagi mempelajari atau menekuni Alkitab.
dan sudah cukup puas dengan apa yang sudah diketahuinya tentang Alkitab. Bahkan dia cukup puas hanya kalau mendengar khotbah dari Alkitab saja. Ini juga tandanya ia sedang undur. Seberapa sering kita menikmati firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Seberapa sering kita dengan media sosial kita tekan dulu Alkitab online atau yang gambarnya F itu, Facebook. Atau yang gambarnya WA dulu daripada Alkitab online kita. Seberapa sering? Mana yang lebih duluan? Ayo, jujur. Bangun pagi lihat, wah udah banyak WA. Ting. Buat Alkitabnya dulu. Saya di sini dinyalakan Alkitab online. Jadi setiap pagi renungan harian tuh muncul. Nah, godaannya di situ tuh antara renungan harian, karena renungan harian ada di balik yang lain. Tapi di depan Facebook lain sebagainya itu ada di situ gitu. Godaannya di situ. Nah, ini kita mau diingatkan nih. Bila seseorang tidak lagi mempelajari atau menekuni Alkitab dan sudah cukup puas dengan apa yang sudah diketahui. Yang ketiga, bila pengetahuan Alkitab yang dimilikinya diperlakukannya sebagai pengetahuan belaka. Tidak diterapkan ke dalam kehidupannya sehari-hari. Hanya pengetahuan doang. Itu juga bagian daripada sedang undur dia dalam menyaksikan kerajaan Tuhan. Yang keempat, bila pikiran seseorang tidak lagi terpusat pada perkara-perkara rohani yang bernilai kekal. Tadi pagi saya terkejut itu. Untung saya bisa diajak bergabung dengan sekolah minggu ibadah. Terkejut saya. Amang Dadinang, cuma 3 orang. Tambah Alvaro dan si adiknya 2 orang, jadi 5. Kemana yang sekolah minggu yang lain? Saya gituin tadi. Kemana orang tuanya? Ya, tidak lagi tertarik, bahkan tidak lagi menjadi perkara-perkara rohani ini yang menjadi pusatnya. Hati-hati, mungkin kita ke perkara-perkara yang lain yang lebih hebat. Yang kelima, kalau kebaktian di gereja tidak lagi menggugah hatinya. Nah ini kita para penatua ini. Enggak menggugah hati kita lagi, kebaktian-kebaktian. Apalagi kalau KRT ya. Enggak tergugah lagi kita. Ada ibadah kebaktian rumah tangga. Yang datang itu-itu aja tuh. Udah ketahuan mukanya, setor muka itu. Nah, nanti si Anu yang datang. Enggak tertarik lagi kita dengan hal-hal yang rohani. Ibadah-ibadah enggak tertarik lagi kita. Lebih tertarik dengan hal-hal yang lain. Ya. Yang keenam, bila kegiatan olahraga, katanya. Bila kegiatan olahraga, rekreasi, ya. Rekreasi ini yang lebih tertarik banyak nih. Apa istilahnya tuh? Healing. Ya nggak apa-apa lah setahun sekali. Tapi kalau setiap bulan, setiap minggu, healing terus dia. Pening juga kan? Karena apa? Ini juga memang sebagai tanda katanya. Bila kegiatan yang lain, rekreasi, hiburan, ya menjadi sesuatu yang mendominasi hidupnya. Hati-hati. Mari kita boleh merubahnya. Yang ketujuh, bila dia melakukan perbuatan dosa, termasuk yang dia lakukan di alam pikirannya, tetapi hati nuraninya tidak gelisah dibuatnya. Maka sudah pasti dia memang benar-benar sedang undur di hadapan Tuhan. Tak bertumbuh, tak berbuah. Ya, tak bertumbuh, tak berbuah di hadapan Tuhan. Dia enggak gelisah. Enggak seperti istilah itu, magigi mida dosa katanya kan. Enggak seperti itu lagi dia. Tetapi dia justru condong melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Yang kedelapan, kalau hal menimbun harta,
menimbun harta, mendominasi pikirannya. Ya, kerja terus dari pagi, siang, malam, cari harta. Apa yang dicari orang? Uang. Pagi, siang, malam, uang. Nanti berubah jadi Kalau itu yang mendominasi pikirannya, hidupnya, hati-hati. Bila keinginan untuk menjalani hidup kudus tidak lagi menguasai hidup dan pikirannya. Yang ke-9. Yang ke-10, kalau dia sudah, ini, mudah-mudahan gak ada lah di kita. Yang ke-10 ini, kalau dia sudah terbiasa menyanyikan lagu-lagu rohani, tanpa menjiwai kata-katanya. Amang Simarmata selalu mengajarkan kami seksi pria, persiajari bah, hata-hata naon, aduh lapatana. Begitu Amang Simarmata ya. Supaya jangan asal dinyanyikan. Tahu maknanya, dihayati, lalu dilakukan. Itu maksudnya. Dimengerti dengan baik, menjiwai kata-katanya, diresapi, lalu kemudian kita boleh melakukannya. Jangan hanya nyanyi, sembarang nyanyi katanya. Ya. Yang terakhir, kalau dia tidak berkeberatan mendengar nama Tuhan disebut dengan sembarangan. Ada nama Tuhan disebut dengan sembarangan. Tapi dia nggak keberatan lagi. Ada yang mencaci nama Tuhan di seberang sana, di luar sana. Tapi dia nggak keberatan lagi. Anggap ya, oh ya, tapi kalau dia digelisahkan untuk itu, maka dia akan mengambil tindakan. Tindakannya apa? Tentu sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan pula tidak sejalan. Ya begitu. Jangan pula ikut mencaci maki dan lain sebagainya. Karena itu mari kita terus introspeksi. Apakah kita sedang undur di hadapan Tuhan atau sedang membangun kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semakin rajin berdoa, kita semakin rajin belajar firman Tuhan, kita semakin rajin memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Hingga nanti kita kemudian boleh melihat apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini. Mari kita terus ya, bersaksi. Sekali lagi kembali kepada kata saksi ahli. Menjadi saksi bahwa kita sungguh-sungguh hidup bersama-sama dengan Kristus. Sungguh-sungguh menikmati hadirat Kristus. Sungguh-sungguh menikmati firman Tuhan. Lalu itu yang kita saksikan. Bagaimana kita mau bersaksi tentang Kristus sementara kita tidak tinggal diam dengan Kristus. Tidak tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Karena itu biarlah lewat apapun kita di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita ini, kita menjadi saksi Kristus. Agar hidup kita, apapun pekerjaan, apapun karir, apapun profesi yang kita miliki saat ini, mungkin berjualan, mungkin sebagai mahasiswa, sebagai pekerja biasa, sebagai anak-anak sekolah, apapun bentuk tugas dan tanggung jawab kita, marilah kita saksikan Kristus yang telah kita imani itu. Menjadi saksi dalam setiap bidang kehidupan dunia pekerjaan kita. Sehingga orang-orang di tengah-tengah kehidupan kita semakin percaya. Dapat menjadi tertarik bagaimana menjadi saksi yang diteladani. Karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sekali lagi menjadi garam dan terang sehingga seluruh dunia ini kita boleh garami, kita boleh terangi. Kami mengundang dan mengajak kita tidak jauh-jauh, sangat simpel dan sangat sederhana sekarang.
dunia IT membantu kita mempermudah menjangkau dunia sampai ke ujung bumi. Pakailah kesempatan dalam setiap waktu dan kehidupan kita untuk menyaksikan cinta kasih Kristus yang telah kita miliki. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.